Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang pembuatan aplikasi absen atau website absen. Kemarin kita sudah buat tombol absen ya. Sekarang di video kali ini kita akan mengaktifkan tombol absen ini. Langsung saya ke text editornya. Oke, di bagian sini ya teman-teman. Di bagian home. Oke, kita kasih di bawah base ini, paragraf sini. Nah, di sini kan kalau kita lihat nanti ada beberapa yang akan kita ambil ya. Yang pertama itu yang harus kita ambil yaitu latitude, longitude pegawai, latitude kantor, kemudian tanggal sama jam. Seperti itu ya. Jadi coba kita lihat kalau di lokasi presensi sini latitude longitude tidak ada. Nah, di sini kita harus tambah lagi ya, tambah radiusnya. Jadi kita ke struktur, kita tambahkan satu, kita kasih radius, kasih varchar, kita kasih 20 saja, kita simpan. Oke, kita masukkan secara manual ya, kita kasih 100 saja radiusnya. Oke, kembali ke text editornya. Di bagian atas ini kita harus mengambil dulu untuk latitude dan longitude kantornya. Jadi kita kasih PHP, di sini kita kasih variabel, ambil dengan variabel koneksi, pecah query, sini select all from, coba kita lihat apa, lokasi presensi. Oke, seperti itu. Kemudian kita pecah variabel ambil dengan kita pecah pakai Vegaso, FETCH ASOC. Oke, kita buat variabel untuk panggil yang latitude dan longitude. Kita kasih lat kantor dengan variabel pecah latitude. Oke, kemudian long kantor sama dengan variabel pecah longitude. Oke, seperti itu ya. Tambah radius juga ya. Radius sama dengan variabel pecah radius. Oke. Kemudian kembali ke sini. Jadi yang semua ini ya, kita coba tampilkan dulu. Jadi kita pakai input saja. Input, kemudian di sini kita kasih value, kita kasih PHP echo variabel lat kantor. Bisa kita copy, ini kita kasih long kantor, kita kasih radius. Coba kita lihat dulu. Oke, error di line 2. Koneksi pecah query, apa yang error ya? Query variabel koneksi, select all from lokasi presensi.
cek variabel ambil. Oke, kenapa di error? Coba kita refresh lagi. Oke, udah aman ya, udah nggak error. Oke, kita sudah dapat latitude kantor, longitude kantor, sama radius. Oke, kemudian sekarang kita juga butuh jam sama tanggal. Oke, berarti kita bisa di sini kan kita sudah buat, kita buat saja di sini lagi ya. Jam sama dengan echo date. Di sini kita kasih masuk formatnya D M Y. Sorry, ini tanggal ya, tanggal. Kemudian sini jam, ini kita ganti jadi H.2i. Oke, ini kita paste, bisa kita ganti tanggal, jam. Kita lihat. Oke, line 8 ada yang error. Variabel tanggal sama dengan echo salah, ada yang salah. Apa yang salahnya? Oh, nggak usah pakai echo ya, date saja, sorry. Ini kita kasih petik. Oke, kita refresh. Oke, tanggal sama jam. Oke, udah masuk ya. Nah, jamnya masih nggak sama juga, jadi kita pakai ini lagi ya. Ini kita copy saja, kita kasih di sini. Terus di atas sini saja. Oke, udah cocok ya. Jadi tanggal sama jam udah masuk. Oke, sekarang apa lagi yang kita butuhkan? Sekarang latitude sama longitude pegawai. Ini kan latitude sama longitude kantor, radius, jam sama tanggal hari ini. Kemudian untuk mengambil latitude longitude pegawai, kita butuh JS ya. Kita kembali ke indeks, kita buat indeks saja. Di bawah script sini kita tambahkan script baru. Oke, di sini bisa kita masukkan get location, get location. Oke, kita buat if navigasi navigator if navigator dot geolocation. Oke, di sini navigator dot geolocation get sini pakai titik ya, get current
get current position. Sini kita kasih show position. Else buka kurung kurawal, kita kasih alert browser tidak support geolocation. Oke, seperti itu ya. Atau mungkin aktifkan GPS. GPS belum aktif. GPS belum aktif. Oke, jadi maksud dari perintah ini dia mau mengecek dulu apakah handphone atau komputer kita, website kita sudah mengaktifkan fitur GPS atau belum. Kalau sudah mengaktifkan, maka dia akan mengambil posisinya. Kalau dia belum, maka akan keluar perintah aktifkan GPS terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke. Tapi ini kita Ctrl X dulu ya. Kita tambahkan function dulu di sini ya. Function. Oke. Nah, di bawah sini baru kita paste lagi yang ini. Oke, fungsinya ini kita kasih get location. Oke, seperti itu ya. Seperti ini. Oke, kemudian sekarang kita akan mengambil untuk latitude dan longitude-nya. Kita kasih function baru lagi. Function kita kasih nama show position. Argumennya kita kasih position saja, position. Oke. Kemudian di dalam bodinya sini kita ganti kasih variabel kita petik sini agar latitude pegawai, latitude pegawai. Oke, titik val buka kurung, di sini kita kasih position coords latitude, position titik coord titik latitude. Oke, seperti itu ya. Ini kita copy, sekarang kita buat untuk longitude-nya. Sini kita ganti jadi longitude. Oke, ini kita ganti jadi longitude. Oke, seperti itu ya. Latitude, longitude, position. Oke, cocok. Sekarang kita coba lihat, kita kembali lagi ke home, kita coba panggil ya apakah jadi. Ini kita copy saja, kita paste di value nya sini. Ini kita ganti menjadi ini value, ini kita hapus, kita nggak pakai value, kita pakai ID ya, karena di sini kan kita buat ID ya. Sini kita kasih ID latitude pegawai. Di
sini juga kita kasih ID longitude pegawai. Kita save, coba kita refresh. Oke, nggak muncul di sini longitude pegawai, latitude pegawai. Oke, coba kita tes browser lain dulu ya. Tiga empat enam tiga. Oke, masih nggak masuk ya, latitude dan longitude-nya masih nggak masuk. Oke, ada yang salah ini, coba kita cek dulu ya. Saya cek dulu ya teman-teman. Function get location.
Oke ya teman-teman, di sini sudah muncul untuk lokasi atau latitude pegawai saat ini. Saya hanya menulis lagi codingannya, nggak tahu tadi mungkin ada yang typo ya, teman-teman bisa ikuti saja seperti ini. Mungkin ada yang typo tadi, ini sudah muncul untuk latitude dan longitude pegawai saat ini. Oke, sekarang semuanya udah ada di sini ya. Latitude kantor, longitude kantor, radius sama pegawai, tanggal dan jam hari ini. Oke, sekarang kita akan mengambil semua data ini. Jadi kita kembali ke text editor kita, ke bagian home. Di sini kita kasih nama dulu ya. Di sini kita kasih lat kantor. Di sini long kantor. Kemudian di sini radius, ini tanggal, ini jam, lat pegawai, long pegawai. Oke, seperti itu. Nanti ini kita akan hidden ya, biar nggak kelihatan. Oke, di atas sini, di sini kita tambahkan form. Di atas div, bawah session, kemudian form yang satunya atau form tutupnya kita pindahkan di sini. Tutup form. Oke, seperti itu ya. Di sini kita kasih metode post. Oke, kemudian kita akan ambil semua ini ya. Ini kita kasih name juga di sini buttonnya. Kita kasih name absen saja. Oke, jadi kalau kita klik absen, nanti semua data yang di sini akan kita ambil. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita langsung buat di sini PHP ya. Di sini kita kasih if isset variable post absen. Oke. Di sini kita buat variabel baru ya untuk mengambil semua data-data yang di atas. Kita kasih variabel lat pegawai sama dengan variabel post lat pegawai. Oke, kita copy, kita ganti long pegawai, kemudian ini kita ganti lat kantor, ini long kantor. Oke, latitude pegawai untuk kantor, kemudian ini ganti radius, kemudian ini tanggal, dan ini jam, juga tanggal. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 cocok ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, udah ada semua. Sekarang kita akan membuat untuk perhitungan jaraknya. Jadi kan kita ada radius nih, radius ini. Jadi kita akan hitung jarak kantor sama jarak kita itu ada di radius berapa. Kalau di bawah 100 berarti bisa absen, tapi kalau di atas 100 maka nggak bisa absen, seperti itu ya. Di sini kita kasih komen saja menghitung jarak. Oke, di sini kita kasih variabel perbedaan jarak. Oke, sama dengan
perbedaan jarak. Oke, sama dengan di sini kita kasih long kantor kurang long kantor. Long kantor dikurangi long kantor. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita kasih variabel jarak. Variabel jarak sama dengan di sini kita pakai rumus ya, sin sama dengan degrade latitude pegawai oke. Kemudian di sini kita kalikan dengan sin, kita kasih degrade lagi. Di sini latitude kantor, lat kantor. Oke, di sini kita kasih plus, kita kasih tambah, kita kasih cos, degrade lagi. Di sini kita kasih latitude pegawai, kemudian kita kalikan cos, kita kasih degrade lagi. Di sini kita kasih variabel latitude kantor, lat kantor. Oke. Kemudian kita kalikan dengan cos, degrade lagi. Di sini perbedaan koordinat, variabel perbedaan jarak ya, atau perbedaan koordinat bebas. Kemudian sini titik koma, sini kita kasih variabel jarak sama dengan cos variabel jarak. Oke, variabel jarak sama dengan variabel jarak. Oke, kemudian di sini kita ubah ke mil. Kita ubah ke mil, jadi variabel jarak itu kita kalikan 60 kalikan 1.1515. Oke, ini ada rumusnya teman-teman, nanti bisa dilihat di Google juga untuk membuat jadi mil, jaraknya jadi mil, kemudian menjadi kilometer, kemudian menjadi meter. Sekarang dari mil kita buat menjadi kilometer, jarak km. Oke, jarak km nya variabel mil kita kalikan dengan 1609344. Oke, sekarang kita buat ke meter. Jarak meter sama dengan variabel jarak km kita kalikan 1000. Oke, seperti itu. Ini untuk rumus perhitungannya teman-teman. Jadi kita mengambil untuk menghitung jaraknya latitude, longitude pegawai dan latitude, longitude kantor. Oke, kemudian kita buat di sini if
variabel jarak meter ya, kurang dari variabel ini ya, radius. Nah, jadi jika jarak yang sudah kita hitung ini antara dua koordinat ini kurang dari 100, kurang dari radius yang sudah ditentukan, maka dia bisa melakukan absen. Jika tidak, maka kita kasih masuk alert Anda berada di luar radius absen, seperti itu ya. Jadi tinggal kita kasih variabel koneksi, kita pecah query, kita masukkan ke, kita udah buat table belum ya? Oh, kita belum buat table, kita buat table baru dulu di sini. Kita kasih presensi di sini, ID presensi, kita kasih AI, oke. Kemudian di sini apa yang kita butuhkan ya? Di ID presensi, coba kita contek dulu yang udah ada. ID pegawai, tanggal masuk, jam, oke. ID pegawai, tanggal masuk sama jam. Oke, kita balik lagi, kita buat baru ya. Presensi, ID presensi, kita kasih AI. Ini sini ID pegawai, kemudian di sini jam, di sini tanggal, ini tanggal saja, tanggal, di sini jam. Oke, di sini kita bisa kasih varchar 50. Oke, itu aja dulu, nanti kita tambahkan kalau ada yang perlu lagi ya. Seperti itu, berarti presensi. Kita kembali ke text editornya. Di sini kita kasih insert into presensi. Oke. Di sini akan kita insert yaitu ID pegawai. Di sini belum ada ID pegawai ya. Jadi kita tambahkan variabel baru. ID pegawai sama dengan, kita udah ada ID pegawai di variabel session. Login. Kemudian ID pegawai. Oke, di sini kita kasih ID pegawai. Lihat tanggal dan jam. Tanggal kemudian jam. Oke, di sini value-nya. Value-nya di sini ID pegawai, variabel ID pegawai, koma variabel tanggal, koma variabel jam. Oke, seperti itu aja dulu ya. Kita simpan, kemudian tinggal kita kasih alert. Kita bisa copy dari sini saja. Ini kita copy ini aja. Kita paste di sini. Oke, Anda berhasil absen. Dia kembali ke indeks. Oke, seperti itu. Jika jaraknya kurang dari radius. Oke, tapi kalau else,
Di sini kita paste. Di sini kita kasih keterangan Anda berada di luar radius absen. Kembali ke indeks. Oke, kita coba tes ya. Yang ini apa ini? App absen. App absen udah ada 2. Coba di sini kita refresh. Oke, coba kita klik Anda berada di luar radius absen. Oke, karena jauh ya. Ini sama ininya jauh. Coba kita kasih dekat ya. Berarti yang ini saja kita copy, kita masukkan ke ini latitude ya. Kita paste di sini. Kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Oke, kita refresh dulu. Harusnya bisa absen ya, karena udah sama ya jaraknya. Kita absen. Oh, Anda masih berada di luar radius absen. Oke, berarti ada yang salah juga di sini. Harusnya bisa. Anda berada di luar radius absen. Oke, saya cek dulu sebentar ya. Oke, teman-teman, di sini udah berhasil ya. Saya tulis lagi perintahnya. Dari PHP sini sampai ke bawah sini, teman-teman bisa sesuaikan saja. Ini udah berfungsi ya, teman-teman bisa sesuaikan. Nggak tahu tadi di mana yang salah ya, saya langsung hapus semua, ditulis lagi. Soalnya saya cari satu persatu nggak dapat, memang agak tricky ya, agak ribet ya. Teman-teman dapat dimengerti, tinggal diikuti saja seperti ini codingannya. Coba kita tes ya. Di sini saya refresh dulu. Kalau saya melakukan absen, oke, Anda berhasil melakukan absen. Oke, dan di database-nya juga masuk. Coba kita ganti di lokasi presensi sini, kita ganti ya, biar dia nggak bisa absen. Kita kasih jauh jaraknya. Di sini kita ubah latitude sama longitude-nya. Oke, di sini kita ambil longitude juga kita ganti. Oke, coba kita refresh. Ini kan sudah beda ya. Untuk latitude dan longitude pegawai juga kantornya udah berbeda. Kalau kita absen harusnya nggak bisa. Oke, Anda berada di luar jangkauan absensi. Oke, udah berhasil ya. Nanti untuk codingannya bisa dilihat saja di sini. Saya tadi cari satu persatu ya, tapi nggak tahu yang mana yang salah, jadi saya langsung hapus semua. Saya ketik baru lagi, mulai dari ininya, dari buat variabel baru sampai rumusnya, terus ini saya ketik lagi semua, udah normal lagi. Ini bisa dilihat, bisa diikuti saja seperti ini ya teman-teman. Oke, nanti di next video mungkin kita buat kalau sudah melakukan absen, maka di sini sudah nggak bisa melakukan absen lagi ya, seperti itu. Di sini nggak bisa absen lagi kalau udah melakukan absen. Dan ini kita udah absen, kita absen lagi bisa ya, jadi bisa absen terus. Jadi kita buat nanti kalau udah ada absen, dia udah nggak bisa melakukan absen lagi, seperti itu. Di sini kalau kita absen, oh Anda berada di luar jangkauan absen ya, karena udah kita ganti. Nanti bisa kita ganti radiusnya ke 100 saja, atau kita jauhkan. Coba lokasi presensi ini kita kasih jauh, kita refresh. Anda berhasil melakukan absen. Nah, masih bisa lakukan absen terus menerus ya, padahal dia sudah melakukan absen di sini. Nanti berikut kita buat yang sudah melakukan absen, dia tidak bisa melakukan absen lagi. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya teman-teman. Memang agak tricky untuk codingan kali ini. Bisa diikuti saja seperti ini. Semoga di teman-teman juga berhasil ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.